Aku bersembunyi di bawah mobil. Samar-samar, kulihat bayangan melesat mendekat. Kututup mulut dengan tangan yang bergetar. Sosok itu mengitari mobil seperti mencari sesuatu. Peluh membanjiri wajah dan tubuhku. Jelas terlihat di mataku dengan jarak 2 meter. Bagian bawah makhluk itu hampir menyentuh tanah. Usus terburai dengan ginjal, hati, dan organ dalam lain menggantung. Darah menetes di tanah, seiring dengan pergerakannya melayang hampir menyentuh tanganku. Sungguh beruntung nasibku. Tak lama, makhluk itu terbang menjauh. Perlahan, aku keluar dari persembunyianku. Kutatap dua kepala dengan usus terburai melayang cukup jauh dari tempatku berdiri. Sudah kadung tahu siapa Arini. Aku memilih untuk mengikuti kedua sosok itu. Yang ku tahu itu ibu dan juga Arini. Dengan langkah perlahan, ku ikuti mereka yang terbang tinggi dengan sinar berwarna merah terang di dekat hatinya. Walau kakiku terasa sangat sakit karena harus berjalan di jalan tanah, semak, dan jalan berbatu. Perlahan kulihat Arini mulai terbang rendah. Wajah Arini beserta ibunya menjadi sangat mengerikan. Mata Arini melotot dan lidahnya sangat panjang. Tampak jelas karena tersorot lampu rumah warga. Mereka akhirnya berhenti dan mengitari sebuah rumah sederhana berwarna hijau. Arini melesat masuk melalui atap rumah warga. Aku mengendap memperhatikan dari jauh. Rupanya Arini masuk ke dalam kamar yang kebetulan jendelanya transparan karena belum ditutup kordennya, sehingga nampak jelas apa yang Arini lakukan di situ. Wanita itu sedang tidur pulas ketika Arini mendekati perutnya yang membesar. Arini menatap dengan penuh nafsu, ingin menyantap wanita itu. Ah, Wuyang. Tak lama wanita itu bangun dan berteriak histeris. Arini malah mendekati wanita itu. Ia kemudian diam seperti terhipnotis. Kulihat dengan jelas bagaimana Arini dan ibunya dengan lahap menyantap bayi dan ari-arinya sampai tak tersisa. Wanita itu pun terkapar tak berdaya. Setelah puas, mereka melesat pergi. Entah bagaimana nasib wanita itu. Aku pun tak tahu. Aku memilih pergi dengan tubuh yang gemetar hebat. Mobil Arini sudah tak ada di tempat ketika aku tiba. Perlahan, aku mendekati motor yang tadi sempat kusembunyikan. Dengkulku terasa sangat lemas. Tak mungkin untuk pulang ke rumah dengan keadaan yang seperti ini. Jangankan untuk pulang, melihat Arini saja, aku seperti mau mati. Kupacu motorku dengan cepat menuju penginapan terdekat. Aku masih sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa rumah tetanggaku. Setelah menemukan penginapan yang lumayan nyaman, kurebahkan badanku di atas ranjang. Pikiranku menerawang jauh, teringat dengan ucapan wanita malang tadi. Kuyang. Apa Arini Kuyang? Ponsel berdering berulang kali. Kulihat sekilas. Ternyata wajah wanita cantik itu terpampang di sana. Wajah yang semula memikat hatiku kini sangat enggan kulihat. Ternyata di balik wajahnya yang cantik dan sifatnya yang manja, tersimpan sebuah misteri yang sangat mengerikan. Sengaja tak kuangkat. Biarlah, malam ini aku tenang, sembari mencari solusi yang terbaik. Karena berat bagiku untuk kembali ke pangkuan Arini. Apapun alasannya, aku tak sudi. Sekitar pukul 9, aku kembali pulang ke rumah. Mengumpulkan keberanian sebanyak-banyaknya. Biarlah, untuk sementara waktu aku tinggal di situ, sampai akhirnya Arini yang meminta lepas dari pelukanku. Aku tak mau Arini sampai menjadikanku mangsanya, dan aku mati konyol menjadi santapan berikutnya. Di perjalanan pulang, tak sengaja aku melewati rumah wanita yang diganggu Arini. Tadi malam, rumah itu tampak ramai dengan bendera kuning di depan rumahnya. Rasa penasaran menggelitik hatiku. Aku pun lalu singgah dan bertanya pada seorang pria paruh baya. Maaf pak, numpang tanya, siapa yang meninggal? Ucapku sopan.
Itu anak Pak Rustam, Wita yang sedang hamil tua. Sepertinya tadi malam dia diserang kuyang, sahutnya. Ya Allah, jadi wanita malang tadi malam itu meninggal. Oh iya Pak, kuyang itu apa? Tanyaku. Kuyang itu ilmu hitam yang menurun. Ilmu yang bisa membuat wajah awet muda, cantik, dan tampil menarik. Seseorang yang mencari kuyang harus makan bayi, ari-ari bayi, darah wanita head, dan jika tidak ada, maka darah binatang akan jadi santapannya. Bapak tadi menjelaskan. Aku manggut-manggut saja, lalu kembali bertanya, bentuk kuyang seperti apa Pak? Bentuk kuyang itu kepalanya beserta usus, tubuhnya ditinggal di tempat yang tersembunyi. Bapak tadi dengan sabar menjelaskan. Aku pun bertambah penasaran. Pak, jika Bapak berkenan, bolehkah saya bertanya lebih dalam Pak? Saya benar-benar penasaran dengan kuyang, kataku. Iya, tentu saja nak. Dirimu sepertinya baru di sini. Aku tak pernah melihat dirimu, tanyanya. Iya Pak, saya baru di sini. Pak, beberapa hari ini saya diikuti kuyang. Apa saya bisa lepas darinya? Ucapku penuh harap. Kalau kau ingin lepas darinya, pergi jauh dari tempat ini. Karena ilmunya akan luntur jika jauh dari tanah tempat kelahirannya. Aku pun mengangguk tanda mengerti. Setelah mengucap terima kasih, aku pun kembali melanjutkan perjalanan kembali ke rumah Arini. Setelah mengepak baju dan semua perlengkapanku, aku segera mengendap memasukkan semua barang-barangku ke dalam mobil. Mataku tertuju pada noda darah di bangku depan, membuatku bergidik ngeri mengingat kejadian malam itu. Aku bersikap biasa ketika malam Arini pulang. Ia menatapku penuh tanya, tapi aku tetap diam 1000 bahasa. Aku pun berpura-pura tidur ketika Arini mendekatiku. Sebetulnya aku sakit melihatnya seperti ini. Mungkin Arini memang mencintaiku, tapi wujudnya yang mengerikan itu membuat aku ketakutan. Brak. Ku dengar pintu belakang kembali dibuka. Seperti hari-hari kemarin, Arini pasti bangun dan hilang entah kemana. Ya, dia pasti menjadi kuyang, begitupun ibunya. Aku langsung bangun dan berjalan ke arah dapur, memakai senter mencari tubuh Arini yang pasti tanpa kepala itu di sekitar rumah. Mengitari halaman depan, tak kutemukan. Rasa penasaran kembali memuncak. Kulangkahkan kaki menuju pekarangan belakang rumah yang penuh dengan pepohonan rindang. Senter mengarah ke segala arah. Samar-samar, kulihat seonggok kaki di balik pohon. Kudekati, dan benar saja. Itu kaki Arini dan juga ibunya yang terduduk tanpa kepala, sedang asik menyenter dengan jantung yang menderu. Tiba-tiba